3 kali lipat dari gaji tahun pertama di Spanyol ini. Halo teman-teman kuliah, kembali lagi di channel Kuliah Dolar. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya nggak ketinggalan konten-konten berikutnya seputar pekerjaan di Eropa, di perantauan ataupun di manapun. Oke. Nah, jadi di video kali ini temanya itu tentang mental ya, mentality. Jadi terpenting buat kalian yang calon pekerja migran Indonesia ataupun kalian yang mau bekerja di luar kota. Kenapa mental itu penting? Nah, sesuai yang aku alamin ya selama 7 tahun di perantauan di Eropa, aku pernah ngalamin bekerja dengan berbagai suku kayak orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, pernah aku alamin. Nah, di sana itu selalu ada orang yang enggak sefrekuensi. Nah, pengalamanku seperti itu. Terkadang ada yang berbeda pendapat ataupun beda cara. Contohnya kayak saling menjatuhkan, saling cari muka gitu. Dan juga ada juga orang yang akan merasa tersaingi oleh orang baru atau sama skill yang kamu miliki. Nah, di sana kamu akan selalu digos, selalu disalahkan ataupun merasa nggak ada benarnya gitu di mata mereka. Nah, ini kamu harus tahan, mental kamu harus kuat dengan itu. Karena jika kamu nggak kuat, kamu nyari tempat baru, nyari tempat kerjaan yang lain, pasti akan sama aja, nggak bakal jauh beda. Makanya kenapa sekarang udah hampir 1 tahun ini aku bekerja sendirian, orang Indonesianya di sini dan juga di kota ini itu nggak ada lagi orang Indonesia, cuma aku sendiri. Aku di sini gaulnya sama orang Latin, sama orang Cina, sama orang Spanyol. Karena apa? Aku kan di Spanyol udah 3 tahun nih. Jadi tahun pertama itu masa pembelajaran, aku dilatih mental, bahasa, cara kerja. Akhirnya setelah 1 tahun itu aku resign cari kerjaan baru yang gajinya lumayan tinggi. Jadi buat kamu yang pengen gajinya lebih besar dari sekarang atau ingin berkarir ya, mencari gaji yang lebih tinggi, setidaknya kemampuan kamu itu ditambah lagi skill apapun itu, skill bahasa ataupun skill kerja ya. Berhubung aku kerja di restoran, jadi skill yang aku perdalami itu bahasa dan masak. Karena masak cara orang Asia itu beda sama masak cara orang Eropa. Makanya buat nyari pekerja koki Asia itu sangat dibutuhkan di Eropa. Dan juga bayarnya cukup lumayan karena cari koki di Eropa itu yang skillnya skill Asia itu sangat susah, terutama di restoran Cina. Nah, jadi setelah aku resign di restoran pertama, tahun pertama itu aku dapat gaji yang 25% lebih naik. Nah, di situ aku latih lagi cara masak bagaimanapun, dari cara motong, dari cara ini, pokoknya aku ingin menguasai satu dapur, aku harus bisa semuanya. Nah, setelah itu di tahun kedua aku resign dan dapat lagi yang ketiga, dan sekarang ini udah 3 kali lipat dari gaji tahun pertama di Spanyol ini. Nah, jadi kesimpulannya apa dari cerita aku, bahwa kamu itu jangan gampang kena mental ya. Kamu dimarahin ini itu sama senior, harus tahan banting. Jangan hanya gara-gara salah segini sehari, 2 hari, seminggu dimarahin terus kamu ngedown, terus nyari job lain. Itu menurutku salah. Karena yang aku alamin dulu, aku selalu tahan banting. Gimana pun orang itu merendahkan saya di pekerjaan. Ini bukan soal tentang merendahkan diri ya, tapi tentang bagaimana kamu bisa menguasai ilmu senior kamu gitu. Ilmu yang senior kamu miliki, kamu harus miliki juga, supaya ketika kamu keluar dari tempat kerja yang ini dan pindah ke tempat kerja yang lain itu, kamu setidaknya memiliki gaji yang sama, syukur-syukur bisa lebih gitu loh. Makanya sekarang aku di sini kerja sendirian itu karena aku udah ngalamin kerja sama orang-orang Indonesia yang toksik lah, atau yang benar-benar gak sefrekuensi menurutku.
Jadi sekarang aku memilih untuk sendiri dan aku bergaul dengan orang-orang Eropa, orang-orang Latin, dan orang Cina. Nah, karena musuh yang nyata itu di pekerjaannya itu teman sendiri, teman sesama orang Indonesia. Itu harus hati-hati ya. Emang tidak semuanya, tetapi kebanyakan seperti itu. Dari zaman aku kerja di kapal, jadi welder di Polandia, jadi housekeeping di Belanda, jadi koki di Spanyol. Aku tahun pertama cuci piring doang. Aku jobnya cuci piring, tapi aku bantu yang lain, cara motong, cara nyiapin hidangan ataupun apapun itu aku kerjakan karena aku ingin bisa seperti mereka. Kamu tahu cuci piring itu sakit pinggang. Makanya kalau aku nggak berpikir panjang, mungkin aku sampai saat ini masih jadi tukang cuci piring. Nah, disitulah aku termotivasi untuk menambah skill bahasa dan cara kerja. Hingga saat ini aku berada di sini, semua orang menghargai saya, respect terhadap saya karena skill yang aku miliki. Nah itu. Jadi di tahun pertama, di tahun masa-masa kalian belajar itu jangan mikir harga diri. Selagi kamu masih dalam pembelajaran, gak bisa ini itu, kamu harus terima, harus ngalah dan harus menerima kesalahan dari orang lain. Selain mental, kamu juga harus bisa melatih skill kamu dan juga bahasa negara tersebut. Karena buat nyari kerjaan di luar negeri itu minimal kamu harus ada komunikasi dengan bahasa negara tersebut. Dan jangan selalu bergantung kepada orang Indonesia buat nyari job, nyari pekerjaan. Itu jangan selalu bergantung kepada agen-agen. Kamu harus bisa telepon langsung nomor bos dan juga perusahaan-perusahaan yang kamu tuju itu. Jadi setidaknya kamu bisa dinilai dari cara komunikasi kamu, terus pengalaman kamu. Ketika kamu datang, kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Bos bisa melihat skill kamu, akhirnya gaji pun bisa cepet naik. Jadi poin utamanya yaitu mental dan skill ya. Itu penting karena tujuan kamu ke luar negeri kan buat cari uang. Nah, buat cari uang itu nggak mudah, nggak sekedar berangkat ke luar negeri dapat gaji gede, enggak. Kamu harus bisa melatih skill kamu, bahasa kamu, harus menjaga mental kamu. Kamu harus bisa bersaing dengan orang-orang Indonesia lainnya, dengan senior-senior kamu. Minimal kamu harus setara dengan senior kamu di tempat kerja. Nah, buat teman-teman yang mau berangkat ke Spanyol, aku saranin kalian harus bisa bahasa Spanyol karena minimal 50% lah. Karena di Spanyol itu kerjaan sangat susah ya. Sampai saat ini ratusan orang yang ngirim pesan DM, IG, TikTok banyak ke saya, tapi aku nggak bisa rekrut mereka karena minimnya bahasa Inggris itu kurang dipakai di sini sebenarnya. Jadi kalian yang mau ke Spanyol, mau cari kerjaan di Spanyol, minimal kamu bisa bahasa Spanyol 50%. Nah, buat kalian yang pengen bisa bahasa Spanyol, yang pengen les bahasa Spanyol dengan biaya yang murah, yang nggak nyampe jutaan, nggak, dan itu selama 1 bulan 12 kali pertemuan, silahkan komentar dan nanti akan aku arahin. Terima kasih, sekian dari aku. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian dan tetap semangat. Buat kalian yang ingin bekerja di luar negeri, kalian harus cari informasi yang valid. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan juga jangan lupa di subscribe. Ini penting buat aku karena supaya aku itu lebih semangat lagi bikin konten. Sebenarnya aku itu udah banyak ide-ide di tentang luar negeri ya yang ingin aku bagikan, ingin aku share ke kalian, tapi terkadang agak malas juga karena kurang dukungan dari kalian. Sampai saat ini subscribe-ku masih ratusan, belum nyampe 1000, dan juga TikTokku juga sepi. Makanya aku butuh dukungan kalian, itu penting supaya aku lebih semangat. Dan komentar apapun yang ingin kalian tanyakan. Oke, sampai jumpa.